kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Manuel. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi kita yang kelima, yaitu tentang providing dokumen. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu validate content by using spelling and grammar checking option. Ini kita disuruh untuk memvalidasi konten menggunakan grammar dan checking dan opsi cek. Yang pertama harus kita lakukan itu kita ingin mengetahui kata-kata yang salah, misal tetap. Kata di sini salah karena di sini dalam bahasa Inggris. Kita bisa proving ini dengan cara kita ke klik kanan. Lalu apa yang kita ingin ganti di sini, misal total. Ada di sini tidak nyambung, saya kembalikan lagi. Jadi seperti itu ya untuk replace kata-kata yang salah, klik kanan. Lalu di sini ada suggest kata-kata apa yang ingin kita ganti. Untuk menghilangkan garis merah pada kata tetap ini kita klik kanan, lalu ignore. Nah, dia akan hilang. Lalu untuk mengecek spelling and grammar in dokumen, pada review, kita pergi ke proving, lalu spelling and grammar. Di sini kita disuruh menghilangkan semua yang ada di sini. Misal dalam satu kalimat ini ada yang merah, harus kita hilangkan. Oke. Kita hilangkan ignore all. Nah, dia sudah hilang. Lalu untuk menyimpan ke dictionary, karena dia merah-merah ini sudah dianggap benar, jadi kita tidak bisa memasukkannya ke dictionary. Yang harus kita lakukan itu kembalikan lagi seperti yang tadi. Lalu masukkan ini ke dalam dictionary. Oke. Masukkan lagi. Terus kita cari dari ini, tadi sudah masuk dictionary atau belum? Oke. Untuk menyembunyikan error pada dokumen. Ini sangat mudah ya caranya untuk menyembunyikan error-error ini atau semuanya ini. Klik English yang ada di bawah ini, ada tulisan English United States. Cek atas, set as default, tekan yes, lalu oke. Kesalahan sebentar. Oke. Nah, di sini akan hilang. Semua garis-garis merah yang tadi menyatakan salah itu akan hilang. Sebenarnya tidak hilang, hanya disembunyikan saja. Oke. Yang selanjutnya itu untuk mengkustomisasi spelling dan grammar checking. Sebentar, ini kepencet sendiri. Ada sedikit kesalahan. Oke, di sini kita ingin memodifikasi spelling and grammar setting. Seperti yang tadi di awal-awal, ini kita ingin mengganti yang salah. Kita harus kembalikan dulu ini. Supaya ada yang bisa diganti, kita harus mengembalikan garis merah ini. Misal hidung, kita masuk ke review, spelling and grammar, lalu kita cari apa yang ingin kita ganti untuk memodifikasinya. Hiding, mulut, mulet. Jadi dalam satu kalimat ini harus kita koreksi. Caranya tidak beda ya, sama seperti yang di awal tadi. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu tentang configure autocorrect setting. Untuk mengonfigur autocorrect atau koreksi otomatis dari Windows ini. Caranya mudah, misalnya kita di sini ada aman, kita masuk ke fitur autocorrect
itu dengan klik kanan. Kita klik kanan, lalu add to autocorrect option. Lalu di sini kita harus mencari mana yang harus kita koreksi dan mana yang salah. Di sini misalnya you, kita ganti yo. Misal di sini ada kata yo, ini salah. Harus dan itu akan diganti you. Kita coba saja ya. Yo dan you. Oke. Nah, di situ akan di autocorrect oleh sistemnya menjadi you. Jadi setiap kata-kata bahasa Inggris yang salah atau mungkin bahasa-bahasa yang lain akan dikoreksi oleh sistem autocorrect ini. Tergantung kata yang Anda salah. Misal kata bahasa Inggris need, cheat, apabila Anda typo itu bisa di autocorrect. Jadi Anda tidak perlu capek-capek merevisi semuanya itu. Karena di Windows itu sudah ada fitur autocorrect. Lalu apabila kita punya kesalahan dalam autocorrect atau autocorrectnya itu salah, misal tadi kita tulis yo mak yuwo, kan dia jadi you. Kalau misal dia salah, kita tinggal undo saja Ctrl Z atau di sebelah logo save ini kita undo. Lalu untuk membuat exception atau pengecualian pada fitur autocorrect, pada proofing page, klik autocorrect option. Jadi kita bisa membuat pengecualian untuk fitur autocorrect tersebut. Jadi caranya itu cukup mudah. Setelah saya lihat, kita hanya perlu masuk ke menu autocorrect tadi dengan cara pergi ke add autocorrect option. Lalu exception ini kita bisa buat, misal kita jangan mengkoreksi kata you. Jadi kita tulis saja you, lalu add, dan oke. Klik oke, dan di sini kita tulis misal yuwo. Nah, dia tidak akan terkorek karena kita sudah memberikan eksepsi atau pengecualian agar kata you ini tidak perlu diganti. Jadi bahas Cina. Oke, kita kembalikan lagi ini seperti awal. Kata you ini kita hapus. Oke, oke. Dan kita cek apakah you-nya bisa dikoreksi. Oke. Lalu, nah, itu sudah kembali lagi seperti semula. Lalu yang berikutnya adalah insert and modify comment and document. Ini untuk memasukkan komen. Jadi kalau kita memeriksa hasil punya orang dan dia membiarkan kita mengeditnya, kita bisa membuat komentar. Di mana yang salah, di mana yang salah, di mana harus merevisi. Jadi kalau misalnya kita membuat skripsi online tanpa harus ngeprint, mungkin apabila terjadi, kita bisa merevisi, mengetahui mana yang harus kita revisi dengan cara membuat komen. Oke, pada review di situ ada komen, lalu kita tekan new comment
kesalahan yang sesuai untuk memperbaiki ini, misalnya tolong diperbaiki, lalu kita tekan. Yang selanjutnya itu kita sudah memberikan komen, namun kita tidak ingin melihat komen tersebut atau menolak komen tersebut. Jadi kita hanya ingin menyembunyikan komentar ini. Caranya itu kita masih di tab review, lalu di tracking group, kita show mockup, lalu klik comment. Comment di sini kita centang, lalu kalau kita centangnya kita hapus, komen akan hilang. Jadi kita menyembunyikan komentar-komentar yang dibuat di dokumen ini. Lalu membuat komen pada margin. Pada review tab, pada tab review, kita harus kembalikan dulu ini. Pada tab review, masih di tracking group, show markup, lalu point ke balon, habis itu show revisi. Jadi ini ingin menyampaikan revisi. Jadi seharusnya ini muncul di margin. Jadi komen marginnya ini kita pergi ke show markup, balloon, show revision, show only comment and formatting in balloon. Cek. Nah, sudah selesai. Lalu yang selanjutnya itu to display comment in the review pane. Jadi pada review panel yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu kita bisa menampilkan komentar juga. Di review kita klik masih di tracking group. Lalu klik review pane. Lalu kita reviewing pane vertikal dan horizontal. Jadi ini kita bisa pilih mana yang mau kita ini. Jadi ini untuk dilakukan revisi. Misal dosen kita membuat komentar, kita harus merevisi di sini. Oke, kita perbaiki. Lalu untuk mendisplay komen ini di screen tips. Masih di tracking group pada tab review. Dan kita kembali ke show markup, balon. Lalu kita show all revision inline. Oke. Yang selanjutnya itu to display comment from a specific viewer. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa melihat komentar-komentar ini. Pada tab review dan masih di tracking group, kita pergi ke show markup. Lalu ke viewers. Di sini specific people. Lalu cek siapa saja yang boleh melihat ini. Misal kita jangan tunjukkan komen ini kepada siapapun, langsung kita close saja. Di sini jadi tidak akan muncul. Kita munculkan lagi. View. Lalu untuk mengedit komen,
Kita ke ini, tekan saja di sini. Lalu kita edit saja komennya. Misal terima kasih. Dan di sini juga sudah terlihat terima kasih. Lalu untuk merespon komen tersebut. Jadi kita bisa merespon komen-komen ini. Layaknya kita merespon komen-komen di sosial media. Caranya bagaimana? Kita pergi ke review pen atau ke balon. Lalu klik review. Sebentar. Oke, setelah saya baca lagi, kita bisa membalas komen ini dengan cara new comment. Lalu kita tulis komentar apa yang ingin kita reply. Misal, terima kasih, sama-sama, sama. Oke, itu sudah di reply. Kita juga bisa menghapus komentar-komentar ini di review, di komen grup, masih di komen. Kita hapus saja komentar. Ini juga delete. Dan tidak ada komentar yang muncul. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya harus masih melihat buku. Setidaknya saya bisa mengikuti cara-cara tersebut. Dan apabila ada kesalahan, silakan komentar pada kolom komentar di bawah. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya dan terima kasih.